Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini akan diambil di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Bapak Ibu Saudara, ajaran selanjutnya yang Paulus berikan kepada jemaat di Korintus berkaitan dengan rupa-rupa karunia tetapi berasal dari satu roh, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menuntun orang percaya ke dalam kehidupan baru, yaitu proses pengudusan dan pertumbuhan dalam keserupaan dengan Kristus. Sejak kelahiran baru, Roh Kudus yang dicurahkan dalam hati orang percaya memberikan karunia yang dalam perikop ini dijelaskan Paulus melalui dua hal. Yang pertama, bahwa karunia adalah pemberian cuma-cuma atau anugerah yang diberikan oleh Roh Kudus agar semua orang percaya dapat melayani umatnya. Lalu yang kedua, tujuan Roh Kudus memberikan karunia adalah agar setiap orang percaya yang adalah bagian dari tubuh Kristus dapat bekerja sama satu dengan yang lain untuk membangun umatnya. Dan jika kita perhatikan pada ayat yang ke-17, Paulus mempertegas tujuan tersebut dengan menyatakan bahwa maksud pemberian karunia bagi orang percaya adalah untuk kepentingan bersama. Sehingga Bapak Ibu, seharusnya karunia yang dimiliki orang percaya seperti misalnya berkata-kata dalam hikmat, atau berkata-kata dalam pengetahuan, atau iman, atau karunia untuk menyembuhkan, atau kuasa untuk mengadakan mukjizat dan lain sebagainya, tidak digunakan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk melayani umat Allah. Saudara, karunia adalah anugerah yang Allah berikan kepada umatnya dengan tujuan untuk membangun tubuh Kristus atau gereja di mana kita ditempatkan. Karunia yang Allah berikan, misalnya berkata-kata hikmat, dapat kita gunakan untuk memberikan nasihat kepada sesama orang percaya. Karunia kata-kata pengetahuan dapat kita gunakan untuk mengajar di sekolah minggu, persekutuan sekolah di rumah, atau dimanapun juga kita berada. Bahkan iman yang bertumbuh dalam diri kita juga merupakan karunia Allah dan dapat kita gunakan untuk memberikan kekuatan, penghiburan kepada saudara kita yang sedang ada di dalam kesusahan atau musibah, sehingga mereka dapat memiliki pengharapan di dalam Kristus. Oleh sebab itu, mari masing-masing kita melayani sesuai dengan karunia yang Allah anugerahkan bagi kita untuk kepentingan bersama. Saudara,
Mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah karunia yang Tuhan berikan kepada kita telah kita gunakan untuk kepentingan bersama? Mari hidupi panggilan Tuhan untuk melayani sesama dengan karunia yang dianugerahkan kepada kita secara bertanggung jawab dan bergantung senantiasa pada kekuatan yang Roh Kudus berikan kepada kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Dan jika hari ini Engkau memberikan kesempatan untuk kami bisa melayani, untuk kami bisa bekerja, untuk kami bisa melaksanakan tanggung jawab kami, peran kami di dalam masyarakat, di dalam keluarga, bahkan mungkin di dalam gereja kami, Tuhan, kami tahu itu semua adalah karunia yang Allah berikan untuk setiap kami, Tuhan. Mari ajar kami juga untuk dapat secara bertanggung jawab kami mempergunakan karunia yang Allah berikan kepada kami untuk membangun tubuh Kristus, untuk memberkati orang-orang di sekeliling kami. Dan tolong kami di sepanjang hari ini sehingga apapun yang kami kerjakan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.